Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita serta penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu, serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Jamah hati kami dan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hal mengampuni. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Hal mengampuni merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan oleh hampir semua orang, terutama jika orang yang menyakiti adalah orang terdekat atau orang yang kita sayangi. Tidak mudah untuk mengampuni, kemudian memberi kesempatan yang kedua bagi orang yang sudah menyakiti, bahkan mengkhianati kita. Bahkan rasa sakit hati ini dapat berlangsung hingga bertahun-tahun tanpa ada solusi. Kalaupun ada yang bisa mengampuni, kejadian tersebut akan sangat membekas dalam hati. Firman Tuhan mengajar kita untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Tidak hanya 1 kali saja, bahkan berkali-kali. Ini berarti bahwa pengampunan yang kita berikan adalah pengampunan yang tiada batasnya. Tidak peduli betapa dalam luka hati yang diakibatkannya. Tugas kita adalah mengampuni orang tersebut. Pertanyaannya ialah, mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Karena Yesus sendiri telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 4-6. "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Sebesar apapun dosa yang kita perbuat, sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, darah Yesus selalu menyucikan kita. Ketika kita datang meminta ampun dan bertobat di hadapannya, oleh karena Yesus telah memberi teladan bagi kita, demikian pun kita juga harus perbuat. Pengampunan sudah diberikan oleh Yesus bagi kita. Masakan kita tidak mau mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita? Bukankah kita pernah menyakiti hati Tuhan dengan berbuat dosa? Bukankah apa yang kita lakukan dengan kesenangan-kesenangan duniawi justru malah menyakiti hati Tuhan? Tetapi Tuhan dengan penuh kasih selalu mau menerima kita apa adanya. Dan begitu 1 kali kita minta ampun, saat itulah juga darahnya menyucikan dan melayakkan kita di hadapannya. Dan tidak ada satu tuduhan pun yang bisa dilayangkan oleh si iblis kepada kita bahwa kita adalah manusia berdosa, karena darahnya sangatlah cukup untuk menyucikan hidup kita.
Oleh karena itu, kita juga harus berbuat hal yang sama kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Seburuk atau sejahat apapun orang tersebut, tetap kita harus mengampuninya. Bagaimana kalau kita sudah mengampuni, peristiwa tersebut masih selalu timbul dalam hati kita? Tuhan Yesus selalu mengampuni dan melupakan apa yang telah kita lakukan. Dosa semerah apapun akan dibersihkan seputih salju. Mengampuni dan melupakan adalah kedua hal yang sangat erat yang harus kita lakukan. Pada saat kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ingat kisah kedua orang yang ikut disalib di sebelah Yesus pada saat disalibkan? Keduanya adalah penjahat yang telah melakukan banyak perbuatan jahat, sehingga mereka dihukum salib. Tetapi salah seorang dari mereka mau menerima Yesus sebagai juru selamat hidupnya, sehingga pada saat itu juga Yesus mengatakan kepadanya bahwa hidupnya telah diselamatkan. Yesus tidak melihat sebesar apapun dosa orang tersebut. Yesus tidak melihat seberapa jahat orang tersebut, tetapi Dia menerimanya dengan penuh kasih. Seberapa jahat pun orang yang telah menyakiti hati kita, seburuk apapun orang yang telah berbuat jahat kepada kita, tetapi kita harus mengampuninya tanpa alasan apapun. Ingatlah bahwa Yesus mengampuni kita tanpa memberi syarat apapun. Demikian juga kita harus berbuat kepada orang yang kita ampuni kesalahannya. Ingatlah bahwa ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa di surga juga akan mengampuni segala kesalahan kita di hadapannya. Matius 18 ayat 35. Tuhan, mampukan kami untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kami dan yang telah melukai hati kami, serta yang telah berbuat jahat kepada kami. Mampukan kami untuk melepaskan pengampunan dan melupakan setiap kesalahan mereka. Biarlah kasih-Mu tercurah memenuhi setiap hati kami dan membalut setiap luka hati kami. Amin. Ampunilah kesalahan orang yang telah menyakiti hati kita, dan jangan ingat-ingat kembali kesalahannya. Berbuat baiklah kepada orang yang telah menyakiti hati kita, karena dengan demikian kita melepaskan kasih Tuhan atas dirinya, sehingga orang tersebut juga akan berubah dari jalan-jalannya yang jahat. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu kembali mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, musibah dan bencana, serta masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong segala pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Engkau membuka jalan dan Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus menjadi bahagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Amin.